Lukas 2 ayat 4-7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, shalom saudaraku, menyambung seri tentang Little Candle. Hari ini saya masuk ke Little Candle yang keempat, gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan, bagaimana satu peristiwa yang mungkin Anda dan saya sudah sangat kenal. Bagaimana pada waktu itu Yusuf dan keluarganya datang ke Bethlehem dari Nazaret karena mereka keturunan Daud, dan kebetulan pada waktu itu ada pendaftaran, gitu ya. Dan bersama dengan itu tibalah waktu untuk Maria bersalin. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kemudian tidak ada tempat bagi mereka, tidak ada rumah penginapan yang tersedia bagi mereka. Ini menjadi sesuatu hal yang wajar karena pada waktu itu banyak orang yang datang ke Bethlehem pada waktu itu. Dan kemudian Yesus lahir di kandang domba seperti yang Anda dan saya sudah sangat tahu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Gitu ya. Cerita tentang ini menjadi sesuatu hal yang sudah sangat biasa Anda dan saya dengar. Dan biasanya kalau kita bicara bagaimana Yesus lahir di dalam lahir di kandang domba dan ditaruh dalam palungan, biasanya kita ini hanya memandang sebagai sesuatu bahwa ini adalah gambaran bagaimana Allah yang datang dan merendahkan dirinya. Bahkan dia datang di tempat yang saat itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sederhana. Yang saya yakin bahwa Anda dan saya, siapapun kita, tidak ada di antara kita yang lahir di kandang domba, gitu ya. Tetapi itu menjadi satu gambaran bahwa Yesus dengan merendahkan dirinya dan dia lahir dan ada di kandang domba. Biasanya kita hanya menyorot bagian ini apabila kita bicara soal kandang domba tempat Yesus lahir dan dia dibaringkan di palungan, gitu ya. Tetapi pada video ini saya ingin melihat satu bagian yang lain, di mana pada bagian ini dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, saudaraku, karena mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita perhatikan, tempat ini menjadi sesuatu hal yang kritikal pada satu proses, suatu acara. Entah acara apapun, biasanya kita memerlukan satu tempat. Anda bisa bayangkan kalau misalnya tiba-tiba saudara kita atau pasangan kita melahirkan dan kemudian tidak ada tempat. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat merepotkan, bukan? Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, acara ulang tahun dan segala macam, tempat menjadi sesuatu hal yang prioritas, gitu ya. Dan bisa Anda bayangkan jika tidak ada tempat, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berantakan, gitu ya. Bahkan orang-orang zaman sekarang, jangankan acara melahirkan, perkawinan dan segala macamnya, sampai tempat pekuburan pun mereka persiapan dari jauh-jauh hari, gitu ya. Bahkan kalau saya lihat di daerah Jawa Barat sana, ada tempat pekuburan yang sangat mahal yang kemudian di-booking orang jauh-jauh hari karena mereka melihat bahwa tempat sesuatu yang penting, gitu ya. Tetapi pada peristiwa ini justru di sini digambarkan bahwa tidak ada tempat di rumah penginapan bagi mereka, sehingga Maria dan Yusuf akhirnya ada di kandang domba dan Yesus lahir di sana, gitu ya. Saya pernah punya pengalaman bersama keluarga, kita backpackingan ke beberapa negara dan Tuhan izinkan kita menikmati saat-saat bersama, gitu ya. Dan satu hal yang waktu itu saya sangat concern dan saya sangat perhatikan kepada anak-anak dan keluarga bahwa kita harus punya tempat. Kita harus booking hotel terlebih dahulu, gitu ya. Untungnya pada zaman sekarang sudah ada Agoda dan booking.com. Pada zaman itu Yusuf dan Maria belum ada Agoda dan booking.com, saudaraku, gitu ya. Dan pada waktu itu bahwa saya menekan pada mereka tidak usah takut walaupun kita berada pada satu negara yang sama sekali kita belum tahu, asalkan kita sampai pada tempat penginapan yang sudah kita pesan, maka kita berada pada titik aman. Gitu ya, dari sana kita bisa mengeksplorasi dan lain sebagainya, gitu ya. Saya ingin kita sama-sama melihat bahwa ini tampak sepele, tetapi ini sesuatu hal yang sebenarnya berat. Ini sesuatu hal yang sangat serius, bagaimana pada waktu itu Maria yang sudah datang dengan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem sudah capek dalam perjalanan dan tiba-tiba Maria hendak bersalin dalam satu kondisi tidak ada tempat, gitu ya. Sehingga akhirnya dipilihlah kandang domba pada waktu itu, gitu ya. Ini menjadi satu pelajaran buat Anda dan saya, saudaraku, tentang sesuatu hal bahwa ini bukan cuma sekedar menggambarkan pribadi Allah yang merendahkan diri sehingga dia rela lahir di kandang domba. Itu betul, itu semata-mata menggambarkan seperti itu, bahwa dalam firman Tuhan Yesus katakan, "Pikulah kuk yang kepasang dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Dan Yesus sudah membuktikan dengan rendah hati, dia datang sebagai manusia dalam sebuah kandang domba yang sederhana, gitu ya. Tetapi pelajaran lain yang kita bisa lihat di sini bagaimana satu pribadi pasangan Maria dan Yusuf
yang mengalami satu kondisi yang sangat berat. Bagaimana mereka sudah jauh-jauh dalam perjalanan dan kemudian sampai di sana Maria bersalin dan sama sekali tidak ada tempat. Gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran Anda dan saya, saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita, gitu ya, Maria dan Yusuf datang ke sana, mereka memang untuk mendaftarkan, tetapi Maria mengandung dan melahirkan itu semata-mata tugas yang Tuhan berikan, itu semata-mata adalah anugerah yang Tuhan berikan bahwa dia mengandung karena Roh Kudus dan akan melahirkan bayi Yesus, gitu ya. Tetapi di sini nampak bahwa meskipun Maria sedang melakukan sesuatu sesuai kehendak Allah, meskipun Yusuf sedang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, ada sesuatu yang mereka hadapi dalam perjalanan itu, yaitu tidak ada tempat. Gitu ya. Ini menggambarkan buat Anda dan saya, saudaraku, bahwa sekalipun kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, bukan berarti semuanya berjalan mulus dan tanpa kendala. Gitu ya. Pada peristiwa ini saya ingin sama-sama melihat bahwa Maria dan Yusuf, walaupun dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, mereka berhadapan dengan masalah yang sama sekali tidak mudah. Gitu ya. Yaitu di sana tidak ada tempat penginapan. Gitu. Tapi di sini menggambarkan bahwa seperti itulah kehidupan kita semua, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan matahari selalu bersinar terang. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu akan cerah. Tetapi Tuhan menjanjikan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, justru Tuhan menyediakan kekuatan dan pertolongan. Sekalipun kita melakukan kehendak Allah, sekalipun kita sedang berjalan melakukan pekerjaan Tuhan, jangan sama sekali kita berpikir bahwa semuanya akan mudah, semuanya akan lancar dan tanpa kendala. Gitu ya. Anda ingat cerita dalam firman Tuhan pada waktu umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir dan mereka mau masuk tanah perjanjian. Saya yakin cerita ini sudah sangat Anda kenal, gitu ya. Mereka sudah 40 tahun berputar-putar di padang gurun, dan apa yang terjadi pada saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua pada waktu itu, tanah perjanjian bukan kosong melompong dan kemudian mereka tinggal duduki begitu saja. Mereka masih harus bertempur. Mereka masih harus berjuang untuk merebut tanah perjanjian. Padahal mereka ke sana dipimpin oleh Tuhan. Padahal Tuhan yang sudah memberikan tanah itu bagi mereka. Tetapi mereka tetap harus berjuang merebutnya. Gitu ya. Kita lihat sedikit, saudaraku, ayatnya dalam Yosua 11 ayat 23 dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka, lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi umat Tuhan masuk tanah perjanjian itu kehendak Tuhan. Itu ketetapan Tuhan bahwa tanah itu akan jadi milik mereka. Tetapi bukan berarti terus mereka tinggal datang dan semuanya welcome begitu saja. Mereka harus berjuang dan memperebutkan itu semua. Yusuf dan Maria datang melakukan itu semua karena dia melakukan kehendak Bapa bahwa melalui rahim Maria lahirlah pribadi Yesus. Tetapi tidak ada penginapan di sana. Itu menggambarkan sesuatu hal yang mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi tantangan tetap muncul. Anda mungkin berpikir, kemarin di Bali ada peristiwa G20, pertemuan dari pemimpin-pemimpin dunia, gitu ya. Sebelum pemimpin datang, segala sesuatu sudah disiapkan dengan baik. Kok bisa Allah yang datang menjadi manusia, sepertinya membiarkan tidak ada penginapan, membiarkan tidak ada tempat. Justru itu mengajar Yusuf dan Maria, bahwa sekalipun kondisi bahwa mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka berhadapan dengan situasi yang tetap tidak mudah. Yang itu membuat mereka tetap harus bersabar, membuat mereka tetap harus bergantung pada Tuhan. Seperti yang tadi saya contohkan peristiwa umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Peristiwa lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan adalah pada waktu Paulus memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Paulus Tuhan tetapkan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Tetapi Anda sepanjang kisah para rasul kalau Anda baca, perjalanan Paulus memberitakan Injil sama sekali tidak mudah. Dia pernah berkata, aku terkatung-katung di kapal. Seringkali aku tidak makan dan segala macam. Kerap kali berhadapan dengan bahaya maut. Padahal Paulus dalam rangka tugas menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Allah. Gitu ya. Pelajaran pertama yang saya ingin ambil dari peristiwa ini adalah Anda dan saya bukan menjadi pribadi-pribadi yang cengeng, yang lemah, yang gampang menyerah. Gitu ya. Tapi kita harus mengerti bahwa sekalipun Allah menyuruh kita melakukan segala sesuatunya dan kita dengan rela hati dengan tekun melakukannya, tantangan tetap akan muncul, saudaraku. Tantangan tetap akan datang dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang berat buat Anda dan saya. Tetapi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan manja. Tetapi mari berjuang dan melewati itu semua. Dan percayalah bahwa di balik tantangan dan kesulitan, membuat kita semakin bergantung pada Tuhan, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya ambil pada peristiwa ini, bagaimana Yusuf dan Maria, satu pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka bertahan pada saat
tidak ada tempat bagi mereka untuk Maria melahirkan. Pelajaran yang kedua pada peristiwa ini, kita tidak pernah melihat, saya pernah membahas tentang teladan pribadi Yusuf. Saya juga pernah membahas tentang Maria, bagaimana Maria merenungkan segala sesuatunya dan menyimpannya dalam hati. Dan pribadi Yusuf, teladan Yusuf saya pernah bahas. Tetapi kita tidak pernah menemukan bagaimana mereka satu kondisi yang mengeluh. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, ini tidak mudah, tadi saya sudah bilang. Gitu ya. Maria bisa aja berkeluh kesah, Tuhan, bukankah saya sedang melahirkan anak dari Roh Kudus yang akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi? Kenapa engkau tidak sediakan tempat terbaik? Gitu ya. Tetapi sama sekali tidak pernah ada keluhan dari mulut Maria. Gitu ya. Dan kejadian ini sangat berbeda dengan peristiwa pada waktu Hagar diusir oleh Abraham. Pada saat Hagar diusir oleh Abraham bersama dengan Ismail, Hagar kemudian mengeluh pada saat airnya habis dan kemudian dia bilang, aku mau mati aja. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Tidak ada sama sekali satu ungkapan mengeluh dalam hati mereka tentang satu kondisi di mana mereka tidak menemukan tempat untuk mereka Maria bersalin. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yudas 1 ayat 16 dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Ini perkataan firman Tuhan di kitab Yudas tentang orang-orang yang fasik. Gitu ya. Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Allah tidak mau Anda dan saya berkeluh kesah. Dalam apapun yang kita hadapi, kita bisa berhadapan dengan situasi yang sama sekali kita tidak harapkan. Kita bisa berhadapan dengan situasi yang sama sekali kita tidak duga. Tetapi bagian kita bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap bergantung pada Tuhan, dan sama sekali tidak berkeluh kesah atau tidak mengeluh. Gitu ya. Dan ini pelajaran yang sekini saya ambil pada peristiwa ini tentang Yusuf dan Maria. Bagaimana pada waktu itu mereka ke Bethlehem dan Maria tiba waktu melahirkan dan tidak ada penginapan di sana. Tetapi Maria dan Yusuf dengan tekun, dengan tetap setia melakukan semuanya, dan Yesus lahir di kandang domba, ditaruhnya dalam palungan, dibungkusnya dengan kain lampin. Gitu ya. Dan sama sekali tidak ada sesuatu hal yang membuat Maria atau Yusuf menggerutu tentang hal itu. Mereka tetap melakukannya dengan setia dan Yesus lahir. Jelas saudaraku? Dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, pada waktu itu istri Ayub mengumpat-ngumpat Ayub, karena waktu itu Ayub dalam kondisi sakit. Gitu ya. Di Ayub 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tentunya Allah tidak memberikan yang buruk. Tetapi bisa aja ada satu kondisi di mana kita menerima sesuatu yang kita tidak inginkan. Gitu ya. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Gitu ya. Pelajaran dari Little Candle yang keempat ini, saya ingin kita sama-sama melihat bahwa peristiwa tidak adanya penginapan dan Yesus lahir di kandang domba itu tidak sekedar menggambarkan bagaimana Allah yang lahir dan merendahkan dirinya buat Anda dan saya. Tetapi itu juga menggambarkan pribadi Maria dan Yusuf yang melakukan kehendak Allah, tetapi mereka tahu bahwa sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, mereka bertahan. Dan yang kedua menggambarkan bahwa pasangan ini pribadi-pribadi yang tidak mengeluh dan tidak menggerutu di hadapan Tuhan. Dan ini pelajaran buat Anda dan saya. Gitu ya. Sekalipun Anda sedang melayani, sekalipun Anda dan saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan, bukan berarti semuanya mudah. Apabila tantangan datang, mari bertahan. Mari tetap setia, mari jangan menyerah. Gitu ya. Dan jangan biarkan sedikit pun ada kata-kata di mana kita mengeluh dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Ketahuilah di balik tantangan dan kesulitan, Allah menyediakan sesuatu yang indah yang membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Jelas saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam Matius 8 ayat 20. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan semata-mata menggambarkan bahwa Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, dia tidak ada tempat untuk dia berdiam. Tetapi ini menggambarkan bahwa buat Yesus, serigala akan kembali ke tempat asalnya yaitu liangnya. Sementara burung akan kembali ke tempat asalnya yaitu sarangnya. Tetapi anak manusia tempat asalnya bukan di dunia ini. Anak manusia akan kembali kepada Bapa karena dia adalah Allah dengan segala kemuliaannya. Dan ini menggambarkan bahwa hidup merupakan sesuatu yang sementara. Yesus menggambarkan bahwa dia ada di dunia ini sesuatu hal yang sementara. Gitu ya. Dan ini menjadi peneguhan buat Anda dan saya melalui peristiwa Natal ini. Bahwa apapun tantangan dan kesulitan yang Anda hadapi, itu sifatnya sementara. Gitu ya. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan menyerah. Semuanya sementara. Bagi kita tersedia mahkota apabila kita bertahan sampai pada kesudahannya.
Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari Little Candle yang keempat ini memberikan penerangan buat Anda dan saya seperti hanya lilin kecil di hari Natal ini. Makasih sudah menonton, kita ketemu di Little Candle berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.